Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Tangerang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan demonstrasi konstekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Asri Sri Utami sebagai supervisor, dan kedua rekan saya. Yang pertama, Laila Apriani sebagai coach. Dan yang kedua, Anilasi sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ella. Apa kabar nih hari ini? Senang saya dapat bertemu dengan Ibu Ella. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu Asri. Semoga Ibu juga sehat ya. Alhamdulillah baik Ibu Ella. Sebelumnya sebelum melakukan coaching pada hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan dulu nih kepada Ibu Ella. Siap Bu. Baik, Bu Ella, coaching kali ini antara coach dan coachee ya Bu. Nanti akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Yang pertama yang akan saya nilai, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu bagaimana coach menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Lalu bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari coach tersebut. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya Bu. Di antaranya ada kemitraan, lalu ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa nih yang ingin Ibu Ella kembangkan kepada coaching kita pada kali ini. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kita kali ini yaitu saya ingin meningkatkan kemampuan presence serta mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah Ibu Ella, saya akan mendukung sekali ya Ibu Ella dalam hal itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kompetensi bagian mana nih yang akan Ibu Ella fokuskan pada observasi kali ini? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin bisa mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Oh baik. Lalu kemudian indikator bagaimana yang ingin Ibu Ella harapkan pada proses coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Baik Ibu Ella, bagus sekali ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang nanti Ibu Ella ajukan kepada Ibu Ani, harapannya coaching bisa memecahkan permasalahan tersebut ya Ibu ya? Iya. Dengan sendirinya tentunya. Betul bukan begitu Bu Ella? Iya betul Bu. Oke baik, sepertinya untuk kegiatan pra-observasi kita sudah cukup ya Bu ya. Namun sebelumnya nanti izinkan saya untuk hadir di proses coaching ketika berlangsung ya Bu ya. Nanti saya akan mencatat beberapa hal yang akan dijadikan sebagai bahan refleksi. Baik, silakan. Baik Ibu Ella, terima kasih. Selanjutnya silakan Ibu Ella melakukan kegiatan coaching bersama Ibu Ani. Baik Bu. Assalamualaikum Bu Ella. Waalaikumsalam Bu Ani. Bagaimana kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik Bu Ella. Mohon maaf nih Bu, saya mengganggu waktu Ibu. Oh, nggak apa-apa. Bu Ani, kebetulan saya juga lagi nggak ada kegiatan nih. Ada apa Bu Ani? Begini Bu Ella, sepertinya yang kita bicarakan kemarin, saya minta waktu ya Bu. Sebetulnya saya sedang ada permasalahan di kelas Bu. Oh begitu ya Bu Ani ya. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang Bu Ani hadapi di kelas? Begini Bu Ella, saya tuh merasa kalau saya tidak berhasil dalam pembelajaran matematika di kelas saya. Kenapa Bu Ani? Apa yang membuat Ibu merasa tidak berhasil dalam pembelajaran matematika? Iya Bu Ella, nilai peserta didik saya untuk pelajaran matematika masih banyak yang rendah.
saya merasa masih banyak peserta didik saya yang nilainya rendah. Oh, nilainya rendah. Coba Bu Ani bisa lebih ceritakan lebih detail gitu perasaan Ibu rasakan. Sekarang kenapa sih Ibu sampai bisa berpikir seperti itu? Iya Bu Ella, saya sedih sekali melihat nilai-nilai peserta didik saya. Setelah saya analisis, selalu saja nilai matematika siswa-siswi saya nilainya rendah-rendah. Padahal saya merasa sudah optimal sekali menjelaskan kepada anak-anak. Saya juga menggunakan media gambar ketika menjelaskan. Oh begitu ya Bu Ani ya. Menurut Bu Ani apakah cukup hanya menggunakan media gambar saja? Benar juga ya Bu Ella. Mungkin saya juga harus menggunakan media lainnya. Nah, kenapa Ibu tidak mencoba dengan berbagai media lain dalam pembelajaran matematika? Mungkin Ibu bisa menggunakan video, menggunakan games, maupun bentuk-bentuk alat peraga yang sesuai dengan materi pembelajaran matematika. Nah, betul juga ya Bu Ella. Kenapa saya tidak kepikiran ya untuk menggunakan media yang Ibu sebutkan tadi? Ada banyak media yang seharusnya bisa saya gunakan dalam pembelajaran tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik saya yang berbeda-beda. Kenapa Ibu tidak itulah Bu Ani, pentingnya kita menggunakan media dalam belajar, apalagi dengan karakteristik peserta didik Bu Ani yang berbeda-beda kan? Iya, betul Bu Ella. Saya harus memperbaiki cara pembelajaran saya yang hanya menggunakan media yang sama. Mungkin itu yang membuat peserta didik saya menjadi bosan dan tidak menarik ya Bu. Nah, setelah Bu Ani bercerita, sekarang bagaimana perasaan yang Bu Ani rasakan sekarang? Saya jadi lebih bersemangat kembali Bu Ella, sehingga saya tidak merasa tujuan pembelajaran yang saya rencanakan gagal karena murid-murid yang tidak memahami materi saya akan sampaikan. Jika boleh saya simpulkan ya Bu Ani, sebenarnya bukan Bu Ani yang gagal nih dalam mengajar, hanya Bu Ani perlu peningkatan dan variasi dalam kegiatan pembelajaran. Iya Bu Ella. Dari apa yang sudah Bu Ani sampaikan tadi ya Bu Ani, apa nih rencana Bu Ani ke depannya? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya Bu. Lalu bagaimana Bu Ani menentukan media yang sesuai dengan karakteristik anak didik Ibu? Murid saya ada yang gaya belajar yang visual, kemudian audio, juga kinestetik Bu. Untuk yang visual saya bisa menggunakan berupa gambar, untuk yang audio saya bisa menggunakan berbagai video atau menayangkan melalui fokus dan seperti itu. Dan yang kinestetik saya juga bisa menggunakan games. Lalu apa ada hal lain nih yang bisa Ibu lakukan untuk perbaikan pembelajarannya? Ya, selain menggunakan media pembelajaran menarik, saya juga perlu memperbanyak ide seperti ice breaking untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya Bu. Langkah yang Bu Ani ambil sudah tepat sekali menurut saya Bu. Saya setuju dengan ide yang Bu Ani ungkapkan. Ya, sekarang saya merasa lega sekali Bu. Sekarang Ibu Ella, karena saya bisa memperbaiki pembelajaran saya ke depannya lebih baik lagi. Nah, itu bagus sekali Bu Ani. Selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Bu Ani lakukan setelah membicarakan ini? Ya Bu Ella, saya akan segera melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media video pembelajaran dan gambar agar pembelajaran menyenangkan dan dipahami oleh murid di kelas saya. Bagus sekali Bu Ani. Memang harus seperti itu ya. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu Ella, terima kasih atas masukannya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media dan memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran sehingga belajar jadi menyenangkan dan tujuan pembelajaran saya tercapai dengan maksimal.
Ella sudah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya ya Bu ya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Baik Bu Astri, saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi itu Bu Astri. Ya, baiklah. Kemudian apa yang membuat Ibu merasa demikian? Saya merasa saya telah mampu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Astri. Iya, boleh. Kalau saya memang boleh berbagi hasil pengamatan saya melihat bahwa Ibu Ella telah melakukan mendengarkan dengan aktif ya Bu ya, dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot yang sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Kemudian bagaimana pendapat Ibu tentang ini? Saya senang sekali Bu Astri mendengarnya. Terima kasih banyak ya Bu Astri atas umpan baliknya. Baik, dari diskusi kita ini, apa langkah konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa di area ini? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Baiklah, itu adalah langkah yang Ibu Ella ambil baik sekali. Kemudian saya akan mencatat observasi ini ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Terakhir nih Bu, apa yang Ibu Ella peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami di area ini di mana saya perlu berkembang, dan saya juga berterima kasih sekali atas bimbingan dan umpan balik yang Ibu Astri berikan kepada saya. Sama-sama Ibu Ella, semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Tetap sangat semangat ya Ibu Ella, semoga Ibu Ella sukses selalu. Terima kasih Bu Astri. Baik, terima kasih.